Halo Sobat Wahana, kali ini kita akan membahas tentang apa sih saham itu. Dan di sini saya akan menjelaskan mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa? Karena sebagian besar pembahasan tentang saham ini berfokus pada saham perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan terbuka. Definisi saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Perusahaan ini bisa CV, PT biasa, atau biasa disebut perusahaan tertutup, ataupun perusahaan terbuka. Atau biasanya ada embel-embel TBK di belakangnya. Sebagai contoh, katakanlah saya mau mendirikan sebuah PT bersama dengan seorang teman saya dengan modal dasar sebesar 100 juta rupiah. Kami menetapkan bahwa satu lembar saham seharga 1.000 rupiah. Jadi, perusahaan kami memiliki 100.000 lembar saham, yaitu modal dasar 100 juta rupiah dibagi dengan harga per lembar saham 1.000 rupiah. Penetapan harga per lembar ini tidak ada aturan bakunya ya. Bebas aja tergantung kesepakatan pendiri perusahaan. Bisa di angka 50 rupiah, 110 rupiah, 1.000 rupiah, 1.150 rupiah, bahkan bisa juga 100.000 rupiah. Jadi nanti jumlah sahamnya tinggal mengikuti aja. Dari contoh di atas, jika masing-masing dari kami menanamkan uang 50 juta rupiah, maka saham saya berjumlah 50.000 lembar dan saham teman saya juga 50.000 lembar. Artinya, saya memiliki 50% saham perusahaan dan teman saya juga memiliki 50% saham perusahaan. Itu pengertian mendasarnya ya sobat. Di sini perusahaan kami masih termasuk sebagai perusahaan tertutup. Jadi semua perusahaan yang belum go public atau belum daftarkan diri di Bursa Efek Indonesia disebut sebagai perusahaan tertutup. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Anggaplah perusahaan kami ini semakin maju dan kami membutuhkan modal tambahan untuk melakukan ekspansi. Salah satu opsi untuk mendapatkan modal ini adalah dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat, yaitu menjual sebagian saham perusahaan kami. Ini dikenal dengan sebutan penjualan saham perdana atau dalam bahasa Inggrisnya Initial Public Offering, disingkat IPO atau juga disebut Go Public. Dan kami harus terlebih dulu mendaftarkan perusahaan kami di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar bisa menjadi perusahaan terbuka. Untuk melakukan IPO ini tentu saja ada syaratnya. Di antaranya, memiliki struktur organisasi yang jelas, perusahaan harus sudah untung, memiliki aset nyata minimal 100 miliar rupiah, memenuhi syarat akuntansi dan keuangan, dan lain-lain. Setelah disetujui oleh BEI dan OJK, maka perusahaan kami resmi menjadi perusahaan terbuka dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masyarakat bisa ikut memiliki perusahaan kami dengan cara membeli saham perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Setelah saham kami diperdagangkan di bursa, maka harga saham akan mengalami fluktuasi mengikuti hukum permintaan dan penawaran atau supply and demand. Beberapa hal yang dapat menaikkan harga saham diantaranya keuntungan yang besar, ekspansi, proyeksi yang bagus, manajemen yang baik, dan sebagainya. Oh iya, setelah diperdagangkan di bursa saham, maka tentu saja jumlah saham pendiri menjadi berkurang ya. Berkurangnya yaitu sebesar jumlah lembar saham yang dijual ke publik. Jika kita ingin membeli saham sebuah perusahaan, ada batas minimalnya ya. Di bursa saham, satuan saham disebut lot.
Satu lot ini terdiri dari 100 lembar saham dan berlaku kelipatannya. Artinya kita tidak bisa membeli saham sebanyak 120 lembar, tapi harus kelipatan 100. Satu lot ini merupakan jumlah minimal kita bisa membeli saham. Misalnya, harga saham BRI pada saat video ini dibuat adalah Rp4.860 per lembar. Maka batas minimal kita bisa membeli saham Bank BRI adalah satu lot atau 100 dikali Rp4.860 sama dengan Rp486.000. Cukup terjangkau bukan? Saat saya dulu mulai berinvestasi di saham pada tahun 2009, satu lot masih terdiri dari 500 lembar. Tapi pada tahun 2014, BEI mengubah aturan jumlah lot menjadi 100 lembar dengan tujuan agar lebih terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai tambahan informasi, satu lot saham ini tidak sama di tiap negara ya. Namun pada umumnya 100 lembar saham. Di Amerika misalnya, satu lot tidak mutlak 100 lembar saham. Untuk saham yang harganya tinggi, kita bisa membeli di bawah 100 lembar saham. Kanada menerapkan aturan yang bernama board lot, yaitu satuan lot mengikuti harga nominal sahamnya. Apa sih keuntungan jika kita membeli saham? Terdapat dua imbal hasil yang didapat oleh masyarakat atau investor dengan membeli saham suatu perusahaan, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain adalah kenaikan harga saham dibanding periode sebelumnya. Misalnya, kita membeli saham seharga Rp1.000 dan harganya naik menjadi Rp1.500. Maka kita mendapatkan capital gain sebesar Rp500 atau 50%. Sementara dividen didapat dari pembagian keuntungan usaha yang diperoleh perusahaan. Dividen ini bisa dibagikan 1 atau 2 kali dalam setahun, tergantung kesepakatan manajemen perusahaan. Dalam beberapa kasus, bahkan ada perusahaan yang tidak membagikan dividen sama sekali. Penyebabnya ada bermacam-macam. Misalnya, keuntungannya digunakan untuk mengembangkan perusahaan, atau dalam kasus buruk, perusahaan sedang mengalami kerugian. Bagaimana cara kita membeli saham suatu perusahaan? Pertama-tama, kita harus menyiapkan data diri seperti KTP, NPWP, buku tabungan, dan meterai. Selanjutnya, kita mendaftar di perusahaan sekuritas terdekat yang telah disetujui OJK, atau sekarang bisa mendaftar secara online. Ada banyak sekali perusahaan sekuritas saat ini. Sobat bisa mencari melalui Google. Setelah mendaftar, sobat juga harus menyetor dana untuk pembelian saham. Besarnya berbeda-beda di tiap sekuritas. Bahkan sekarang ini mulai Rp100.000 saja sudah bisa berinvestasi di saham. Namun masih ada juga perusahaan sekuritas yang minimal dana setorannya Rp10 juta. Saya dulu bahkan setoran minimalnya malah sekitar 30 juta ke atas. Pokoknya sekarang sudah sangat dipermudah untuk berinvestasi di saham ini. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan sampai benar-benar paham. Kenapa harga saham setiap perusahaan berbeda-beda? Sebagaimana telah saya sebutkan tadi, penentuan awal harga per lembar saham itu sesuai kesepakatan manajemen perusahaan. Ini tidak berarti bahwa saham perusahaan yang harganya Rp20.000 per lembar lebih baik daripada yang harganya Rp500 per lembar. Harga saham tidak ada hubungannya sama sekali dengan baik atau buruknya perusahaan. Tentang pemilihan saham berkinerja baik dan menghindari saham gorengan, nanti akan saya buatkan konten tersendiri ya. Demikian pembahasan tentang pengertian saham kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.